Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau sistem kontrol yang bertugas menerima rangsang, menghantarkan rangsang ke seluruh tubuh, dan memberikan respon terhadap rangsangan tersebut. Rangsangan dapat berasal dari luar tubuh, misalnya suhu, cahaya, suara, bau, tekanan, dan lain-lain. Atau rangsangan yang berasal dari dalam tubuh, misalnya rasa lapar, haus, dan lain sebagainya. Fungsi sistem saraf. Yang pertama, menerima informasi dari dalam maupun dari luar tubuh melalui peran sensori pathway. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf dan perifer dan sistem saraf pusat. Mengolah informasi yang diterima baik di tingkat saraf maupun di otak untuk menentukan respon yang tepat dengan situasi yang dihadapi. Keempat, menghantarkan informasi secara cepat melalui efferent pathway atau motorik ke organ-organ tubuh sebagai kontrol atau modifikasi tindakan. Sistem saraf manusia terdiri atas susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian susunan saraf tepi terdiri atas saraf sadar dan saraf tak sadar. Otak terdiri atas otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Saraf tak sadar terdiri atas saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf atau neuron. Setiap neuron terdiri dari satu badan sel, dan dari badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson atau neurit. Dendrit berfungsi mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Akson berfungsi mengirimkan impuls dari badan sel ke jaringan lain. Akson biasanya sangat panjang, dendrit pendek. Setiap neuron mempunyai satu akson dan minimal satu dendrit. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak disebut mielin, merupakan kumpulan sel sahwan yang menempel pada akson. Sel sahwan adalah sel glia yang membentuk selubung lemak di seluruh serabut saraf mielin. Membran plasma sel sahwan disebut dengan neurilema. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Bagian dari akson yang tidak terbungkus mielin disebut dengan nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls. Selanjutnya, jenis-jenis neuron. Yang pertama, neuron sensorik. Neuron sensorik berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Kemudian, saraf penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensorik. Selanjutnya adalah saraf atau neuron motorik, berfungsi untuk mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Selanjutnya, perbedaan gerak refleks dan gerak biasa.
Gerak biasa adalah gerak yang disadari. Urutan perjalanan impulsnya dimulai dari rangsangan, kemudian ke reseptor, neuron sensorik, ke otak, dan neuron motorik, lalu ke efektor. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari gerak biasa yaitu ketika kita menari, tertawa, kemudian berolahraga, dan lain sebagainya. Sedangkan gerak refleks adalah gerak yang tidak disadari. Pada gerak refleks tidak melalui pengolahan pusat saraf. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Urutan perjalanan impuls dimulai dari rangsang, lalu ke reseptor, lalu neuron sensorik, lalu konektor, lalu neuron motorik, lalu ke efektor. Adapun contoh gerak refleks dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bersin, mata berkedip ketika mendapatkan cahaya, kesakitan ketika menginjak paku, dan kaget, dan lain-lain sebagainya. Demikianlah video sistem saraf pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.